Selamat sore semuanya. Minggu ini kita akan melanjutkan pertemuan di minggu lalu tentang saluran terbuka. Kemarin kita belajar distribusi kecepatan dan kali ini kita masih melanjutkan distribusi kecepatan. Setelah itu kita masuk ke distribusi tekanan untuk saluran terbuka. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sampai di distribusi kecepatan di mana kita menghitung kecepatan menggunakan metode Manning. Nah, sekarang kita mau mengukur kecepatan dengan metode Cesi. Nah, metode Cesi ini rumusnya C akar R kali S. Di mana C-nya ini dicari dari rumus R pangkat 6 per N. Nah, R-nya sendiri jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis kalian sudah tahu cara mencarinya ya di tabel-tabel yang sesuai dengan bentuk penampang geometri. Nah, itu kan ada cara rumus mencari R yang persegi kayak gimana, kan beda-beda ya, ada persegi, ada segitiga, trapesium, persegi panjang gitu ya, tergantung dari tipe penampangnya. Nah, terus kalau N-nya ini adalah angka kekasaran Manning. Ini kemarin di metode Manning kan ada tabel tuh, tabel kekasaran. Nah, nanti saya tunjukkan lagi ya. Nah, untuk rumus ini sudah kita dapatkan nilai C kan. Nah, C dimasukkan ke sini, R-nya masih sama nih. Jari-jari hidrolis juga dipakai dalam mencari kecepatannya. Selain mencari C, dia juga dipakai untuk mencari kecepatan. S-nya ini adalah kemiringan memanjang saluran. Kemarin juga sudah saya singgung untuk kemiringan memanjang saluran itu maksudnya apa ya di metode Manning. Nanti nggak apa-apa, saya ingetin lagi. Jadi ini kemarin untuk nilai N-nya ya, angka kekasaran Manning. Jadi sebenarnya ini udah ada di metode Manning, tapi nanti biar connect aja kalian, jadi ini saya tampilkan lagi. Nah, kita lihat dulu kita mau mendesain itu salurannya pakai lapisan apa ya. Kalau beton berarti kita gunakan N-nya segini, kalau batu bata segini, plesteran segini gitu ya. Tinggal diikutin aja tabel ini dari kriteria desain yang kita mau ya, yang mau kita bangun salurannya. Pakai beton nih. Saya minta kontraktornya ini harus pakai beton gitu. Misal pemrakarsanya bilang gitu ya. Berarti kalian tentukannya 0,011 sampai 0,014. Kalian pilih rentang di antara ini gitu. Dan untuk nilai S-nya ya tadi S kemiringan memanjang saluran. Jadi kita lihat dulu nih elevasi saluran itu dari tanah ya. Ini tanah misalnya. Dan salurannya tuh begini misal. Masih ingat ya kemarin saya gambar gini. Ini tanpa samping. Jadi salurannya itu ini air gitu ya. Tampak samping tuh berarti gimana ya tampak. Nah, gini. Kayak tampak samping tuh ya tampak samping ya. Jadi ini Y ya kan, kemiringan saluran itu berarti S sama dengan Y per X gitu. Berarti Y itu adalah ketinggian dari saluran awal ya, ketinggian saluran awal dari elevasi per X-nya. X berarti yang dari kemiringan ini, sampai ke tanahnya itu. Jadi ada perbedaan elevasi gitu loh, ya kan? Pada saluran ini ada perbedaan elevasi, makanya dia miring. Yang ini elevasinya segini, yang ini elevasinya segini.
Nah, makanya dia miring jadinya ketika dikasih saluran. Misal nih di daerah Tiban itu tinggi, terus tiba-tiba ke daerah Batam Center kayak yang lebih rendah gitu. Maka salurannya dibuatnya miring kan. Nah, kemiringan itu cara mendapatkannya itu dengan membagi ketinggian di Tiban dengan ketinggian pipa di Batam Center tadi. Paham ya? Nah, nilai C itu selain bisa dicari pakai yang metode Jesse tadi, ini bisa dicari juga pakai rumusnya Besin. Tapi lebih sering kita menggunakan itu metode Jesse ya. C-nya itu pakai metode Jesse. Kalau Besin ini bedanya sama Jesse tadi, rumusnya harus diketahui berat jenis bahan lapisan. Kalau tadi kita angka kekasaran, ya kan? Kalau Jesse tadi pakai rumusnya itu ada N-nya. Kalau ini nggak ada, tapi ada berat jenis. Jadi beda, tergantung kalian yang diketahui apa. Kalau yang diketahui kekasaran, berarti kalian bisa pakai rumusnya JC. Tapi kalau kalian yang diketahui itu berat jenis, ya, berat jenis itu kan berarti massa per volume. Massa per volumenya diketahui, ya sebenarnya bisa diukur juga ya. Misal nih kalian nggak tahu nih nilai kekasarannya berapa, kan lebih gampang kalian mengukur berat jenis toh. Kalian tinggal timbang aja dalam volume segini, kalian masukkan tuh material lapisan kalian, material pas apa yang dimasukkan, kalian timbang ya dalam berat. Terus setelah kalian timbang, kalian kan punya nih volumenya berapa. Nah, hasil timbangannya tadi kan rumusnya kan massa per volume, berarti hasil timbangannya tadi dibagi dengan volumenya si wadah ini gitu. Ketemu berat jenisnya kan. Jadi tergantung dari yang kalian ketahui apa. Tapi kalau kalian udah tahu, misal kalian udah tahu bahannya itu beton gitu ya, di rumus Manning, di angka kekasaran Manning itu kan kalau beton sudah diketahui. Tapi kalau nggak ada di tabel bahan materialnya itu jenisnya nggak ada di tabel Manning tadi ya, kalian harus ngitung berat jenisnya dulu gitu. Nah, kalian juga bisa mengukur kecepatan itu langsung di lapangan. Artinya kalian langsung ke sungainya kalau memang di sungai itu sudah ada air. Kita bisa pakai metode yang rumus-rumus tadi itu kalau misalnya di sungainya itu belum ada air ya. Tapi kalau sungainya udah ada air, ini lebih enak kita mengukur di lapangan langsung tuh dengan cara ini. Jadi bedanya itu ya, kalau pakai rumus tadi itu untuk mendesain perencanaan di awal sebelum ada air sungainya ya. Kita mau bikin sungai buatan gitu misalnya. Nah, kalau ini adalah penerapan untuk menghitung kecepatan apabila sungai itu udah terjadi, sudah ada airnya gitu. Nah, pertama kita bisa pakai metode pelampungan. Pakai pelampung. Jadi kayak bola gitu ya bentuknya pelampung ini. Terus kita letakkan di satu titik, kita tandai titiknya ini titik A. Kemudian kita biarkan nanti dia akan mengalir mengikuti arus dari si sungainya itu. Nah, ketika dia berada di satu titik yang kita namakan titik B, kita catat berapa waktu dan jaraknya yang ditempuh oleh si pelampung ini. Kita catat jarak sama waktu, ketemu kecepatan, karena kecepatan sendiri rumusnya adalah jarak per waktu gitu ya. V, kecepatan rata-rata aliran. Jadi kenapa rata-rata? Karena kita melakukannya tidak hanya sekali dan tidak hanya di satu titik gitu. Kita bisa melakukan di beberapa titik karena sungai itu dia panjang kan, panjang dan juga
lebar kalau memang sungainya lebar. Maka dari itu, semakin banyak titiknya, itu akan menghasilkan data yang semakin bagus ya. Semakin banyak itu semakin bagus. Jadi kenapa semakin bagus? Karena dia mewakili hampir secara keseluruhan si sungai tersebut. Bayangkan kalau cuma satu yang diambil, padahal sungai itu panjang. Nah, di sini sama di sini jelas jauh beda gitu, ya kan? Nah, maka dari itu di sini pakai rata-rata karena titiknya banyak yang disampling. Gampang ya kalau mengukur di lapangan. Nah, kalau ini dia pakai ini metode baling-baling namanya, tapi dia menggunakan current meter. Current meter itu untuk mengukur kecepatan. Nah, di sini di metode baling-baling dinamakan soalnya di sini alatnya dia pakai baling-baling. Jadi dia kayak semacam mesin gitu ya, bergerak mesinnya pakai baling-baling ini. Dan ini terbaca nanti di current meter tuh tertera nanti berapa ininya kecepatan terukurnya ya. Nah, ini kalau pakai metode ini cara melakukannya itu harus seperti ini ya. Karena ini udah kayak standarnya gitu. Jadi pengukuran dengan satu titik pengukuran kecepatan aliran hanya dilakukan pada satu titik saja, yaitu dapat diukur pada 0,6 atau 0,5 atau 0,2. Jadi kalian bisa pilih. Ya. Maksudnya ini adalah 0,6 kedalaman aliran dari permukaan air. Jadi kalau 0,6 itu berarti kedalamannya, misal ini adalah 1, berarti ini 0,5 ya. 0,6-nya di mana? 0,6 di sini toh ya. Berarti ini bentar. Saya salah. Ini 0,4 karena dibilangnya tadi kedalaman aliran dari permukaan air. Ya, ini 0,4 berarti 0,6 di sini. Kan dari permukaan air ya. 0,6 berarti di sini. Ya, jadi kalian bisa ngukur di 0,6, 0,5 sama 0,2. Nah, nanti kalau misalnya pakai 0,6 rumusnya dia pakai ini langsung V sama V terukur di current meternya. Kecepatannya berarti V yang terukur di current meternya. Dan ini rata-rata ya. Kalian harus mengukur tidak hanya pada satu titik. Jadi misalnya karena sungainya ini melintasi kelurahan Seladi, kelurahan Seladi, kelurahan apa gitu ya. Nah, nanti kalian ukur berdasarkan titik tersebut, tempatnya tersebut. Misal jaraknya itu yang kalian ukur per 5 meter juga bisa gitu ya. Di titik sini terus kalian kan ukur nih. Terus nanti kalian tracking lagi, jalan lagi sampai ke 100 meter gitu ya. 100 meter kalian ukur lagi, per 100 meter kalian ukur lagi gitu. Nanti kalian rata-ratakan sama kayak tadi ya, semakin banyak titiknya semakin bagus. Nah, terus kemudian kalau misalnya V-nya ini kita pakai 0,5, maka rumus yang digunakan ini. C1 ini adalah koefisiennya. Jadi ini udah kayak ketentuan gitu yang udah dibikin sama si penemu ini ya, penemu metode ini. Jadi C1 ini besarnya itu 0,96 dan V 0,5 itu berarti pas kalian mengukur di kedalaman ini terbaca di alatnya berapa itu jadi V 0,5. Nah, nanti yang V di kedalaman 0,2 di sini berarti ya itu pakai C2 yang koefisiennya 0,88. Nah, V 0,2 berarti yang kebaca di current meternya. Gampang. Nah, kalau tadi kalian mengukurnya di satu titik, jadi tadi kan satu titik dan kalian milih ya mau kedalaman berapa. Nah, kalau ini dia dua titik. Dua titik kedalamannya 0,2 sama 0,8. Gitu ya.
Kalau tadi kan bisa milih mau 0,2 atau 0,5 atau 0,6 salah satu aja. Tapi yang ini dilakukan 2 titik. Sama ini rumusnya kalian tinggal pakai current meter ya. Terus di sini juga dia pakai rata-rata, jadi di titik 1 terus titik 2-nya ya. Ya, jadi di titik 1 kita ngambil di kedalaman 0,2 sama di kedalaman 0,8. Nanti di titik berikutnya yang 100 meter ke depan, kita juga ngambil di kedalaman 0,2 sama kedalaman 0,8 gitu. Nah, nanti ini sama ini di rata-ratakan juga, tapi sebelumnya juga di satu titik ini kan dia ada dua tuh, ada 2 kali pengambilan di 0,2 sama 0,8 itu juga dirata-ratakan. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya dijabarkan rumusnya, jadi ini pengambilan di titik 1. Nanti ditambah lagi rumus yang sama di titik 2 gitu. Nah, gitu ya. Di titik 100 meter ke depan. Nah, nanti ini hasilnya ini bisa dibagi 2. Kalau misalnya kita 2 titik. Jadi ini ada sungai ya. Ini titik kita ngambil pertama, ini jarak 100 meter. Kita ngambil lagi di titik kedua. Maka yang di titik ini kan kita ngambil di kedalaman 0,2 dan 0,8 itu menjadi rumusnya. Yang ini kita pakai rumus ini, nanti yang ini kita pakai rumus ini. Nah, nanti hasil akhirnya V rata-ratanya ini dijumlahkan dibagi 2, tergantung dari titik yang kita sampling. Kalau kita ngambil lagi di 3, berarti ini tambah lagi, tambah punya V3-nya per 2 bagi 3 ya berarti. Nah, ini kalau pengukurannya dilakukan di 3 titik kedalaman, jadi tidak mesti rumus kalau misalnya 3 titik kedalaman berarti V1 plus V2 plus V3 per 3, tapi ini beda, bukan kayak gitu persamaan yang ditemui ya. Jadi dari pakai current meter itu kita ikutin persamaan ini. Kalau misalnya kita mau 3 titik pengukuran ya ini ketetapannya seperti ini rumusnya. Bukan kayak tadi. Kalau kayak tadi kan V 0,2 plus V 0,8 per 2 ya. Nah, seharusnya ini dong Bu, V 0,2 plus V 0,6 plus V 0,8 per 3. Harusnya kan gitu, enggak ya. Di sini sudah ditetapkan persamaan rumusnya seperti ini kalau kita ambil di 3 titik kedalaman. Dan ini kalau kita ambil di 5 titik, lebih banyak lagi 5 titik, berarti rumusnya yang bisa kita pakai ini ya. Dan 5 titik ini kedalamannya itu harus pada kedalaman 0, berarti pas di atas permukaan, terus 0,2, 0,6, 0,8, dan 1. Ya, berarti harus mengikuti cara ini kalau memang mau 5 titik pengukuran. Jadi sebenarnya tergantung dari kedalamannya juga ya. Jadi semakin dalam, kita harus menggunakan aturan yang titiknya banyak. Jadi semakin dalam, kalau misalnya ini kedalaman sungainya segini ya, ini sama segini, nah ini beda nih. Nah, kedalaman sungai segini mungkin kita bisa pakai cuma 2, kalau segini kita bisa 3 gitu ya. Jadi tergantung dari kedalamannya itu sendiri. Selanjutnya kita bisa pakai metode warna. Tadi metode baling-baling sama metode pelampung. Sekarang pakai warna. Kalau warna kita tinggal teteskan aja ke sungainya. Terus kita pasang detektor.
detektor alatnya ini untuk mendeteksi si warna atau garam ini. Kita bisa pakai warna atau garam. Tapi kalau warna bisa dilihat secara fisik ya harusnya ya. Warna ini. Tapi kalau jadi penerapannya mungkin kayak gini. Jadi ketika kita memasukkan suatu kertas lakmus ke dalam asam atau basa kan pasti nilainya berubah. Nah, prinsipnya kayak gitu kayaknya ya, si detektor ini. Jadi ketika dia ketemu warna ini, dia akan berubah si detektor ini warnanya. Begitupun misalnya kita pakai garam di sini, garam, nanti pendeteksinya ini pasti menunjukkan perubahan gitu ya. Sama kita catat aja kapan ini berubah. Jadi cara makainya, cara menggunakan metode ini, ketika kita tetesin, kita tentukan dulu jaraknya. Misalnya di sini jarak 1 meter gitu. Nah, di jarak 1 meter ini kita catat ya si waktunya, perubahan waktunya ini kita ketika si detektor ini berubah warna, kita harus catat waktu yang diperlukan gitu. Sama kayak pelampung tadi. Oke, sekarang kita masuk ke distribusi tekanan. Jadi distribusi tekanan ini kemarin tekanan itu kan ada namanya tekanan yang diakibatkan karena fluida itu diam atau tekanan yang disebabkan karena fluida itu bergerak gitu ya. Kalau diam, kita pakai prinsip tekanan itu adalah ρGH ya kan. Ini kalau diam. Tapi kalau dinamis dan dia kondisinya statis, itu dia pakai persamaan Bernoulli. Masih ingat kan persamaan Bernoulli? P1 ya kan plus rho GH1 plus rho setengah MV kuadrat. Ini kalau dia fluida bergerak di keadaan statis. Ini konstan nilainya. Ini saya ngomongin tentang fluida saluran tertutup ya. Nah, nanti persamaan ini juga sebenarnya turunan dari persamaan Bernoulli. Persamaan ini kan untuk saluran terbuka, sedangkan ini untuk saluran tertutup, ya. Bedanya apa sih? Bedanya coba kalian perhatikan kalau di pipa sama di saluran terbuka. Misalnya ini pipa ya. Kalau pipa kan P di ini 1, ini 2. Nah, yang mempengaruhi atau gini ya, saya buat miring. Kemarin kan gini ya. P1 terus ada elevasinya itu yang menyebabkan dia rho GH1 ya kan. P1 ini tekanan di titik 1 di pipa 1. Terus rho GH1 ini tekanan statis di sini di titik 1. Terus ada juga ini setengah MV kuadrat kecepatan karena kecepatan ya. Jadi ini ada setengah MV 1 kuadrat gitu. Nah, di sini sama, di sini juga ada 3 itu. Ada rho GH, ada di penampang ini, dia di titik ini juga ada P2, rho GH2, dan setengah MV 2 kuadrat. Ini nilai P rho GH dan setengah MV kuadrat ini sama dengan nilai P plus rho GH2 plus setengah MV kuadrat. Masih ingat kan ya saluran tertutup? Nah, bedanya di saluran terbuka ini dia tidak pakai P. Karena apa? Karena kalau di saluran terbuka tekanan itu dia sama sehingga bisa dicoret. Kenapa saya bilang sama? Karena untuk
saluran terbuka ya, ini terbuka ya. Ini tuh kontak P-nya itu dapat kontak dari si udara aja. Jadi P-nya yang dipakai P atmosfer. Sedangkan P atmosfer itu nilainya sama, sehingga untuk saluran terbuka dia tidak pakai P-nya dicoret. Lalu apa yang mempengaruhi di saluran terbuka? Yang mempengaruhi saluran terbuka justru di kedalaman air. Ini kalau kedalaman, nah iya, di kedalaman airnya. Jadi kalau yang membedakan itu justru di kedalaman air, karena untuk P-nya dia sama. Gitu ya. Oke. Kalau di saluran tertutup kan dia nggak ada kedalaman air kan. Masa di pipa ada kedalaman air? Kan nggak ada. Jadi yang ada, yang membedakan di situ tadi, kalau di saluran tertutup dia pakai P, ada P-nya nilainya ya. Kalau ini karena P-nya itu dari atmosfer, maka tekanan atmosfer karena itu sama, jadi nggak mempengaruhi. Kalau di saluran tertutup, P1 sama P2 beda gitu. Karena kan dia ada mungkin beda ini ya, beda ketinggian. Ya, kita nggak tahu lah kenapa tekanan di diameter 1 sama diameter 2 itu beda, banyak faktor yang mempengaruhi juga ya. Sedangkan kalau di saluran terbuka karena dia tidak tertutup, jadi pengaruhnya itu ada pada tekanan atmosfer dan sebenarnya tekanan airnya ini. Nah, tekanan airnya inilah yang dinamakan Y2. Tekanan air itu kan maksudnya gini, yang menekan di sini itu kedalaman airnya, ya kan? Y1 ini Y2 gitu ya. Nah, kalau ini karena sama ya nggak usah ditulis P atmosfer nilainya. Terus ini ada elevasi dasar saluran. Elevasi dasar saluran yang mana? Kalau di sini di pipa, elevasi dasar saluran yang dimaksud ini adalah rho GH-nya. Jadi di sini ada rho GH1, di sini ada rho GH2. Tergantung dari jarak elevasi tanahnya. Misal elevasi tanahnya di sini, ya berarti rho GH1 segini, benar. Rho GH2 segini ya. Nah, sama tuh di saluran terbuka. Saluran terbuka, cuman ini rumusnya bedanya rho G-nya nggak ditulis, karena sebenarnya rho G kan memang sama, ya kan? Ya, jadi rho G ini bisa dicoret sebenarnya. Ya, ini konstan tuh maksudnya berarti tadi ya ditulis ulang, tapi ininya P2, rho GH2 sama setengah MV2 kuadrat. Kalau ini yang di sini miliknya 1, yang di sini miliknya 2. Paham ya? Jadi tinggal ditulis ulang konstan tuh ininya ditulis ulang pakai penampang yang 2. Nah, kembali lagi rho GH2 rho GH itu rho G-nya kan bisa dicoret, sehingga di sini kita bisa tulis Z2 atau H2. Ini sama ya, H ini sama Z ini maksudnya sama. Dia elevasi dasar saluran dari tanah. Jadi ini misalnya tanah. Nah, berarti mana tuh nilai Z-nya? Ini tadi saya tuh bikin 2 ya. Ini 1 atau 2 ya? Ini Y1 ya. Ini Y1, ini yang di kiri Y1, yang di kanan Y2. Berarti Z-nya ini Z1, yang ini Z2. Bisa dipahami ya. Nah, terus untuk V1, V2 ini berarti kecepatan rata-rata aliran pada penampang 1 dan 2. Kenapa kecepatan rata-rata? Karena dia di beberapa titik ya. Jadi penampang 1 tadi misalnya kayak gini bentuknya penampang 1.
Terus penampang 2 bentuknya misalnya kayak gini. Nah, berarti kan gini kan tadi alirannya. Nah, ini penampang 1, ini penampang 2. Nah, penampang 1 tampak depannya kayak gini, penampang 2 tampak depannya kayak gini. Jadi, waktu sampling kecepatan, kita di penampang 1 kita lakukan 3 kali. 1, 2, 3 gitu ya. Kita ukur kecepatannya pakai current meter. Di sini juga 1, 2, 3. Nah, ini dirata-ratakan, ini juga dirata-ratakan gitu. Dapatlah V1 dan V2-nya rata-rata. V1 rata-rata, V2 rata-rata. Terus untuk koefisien energi ini dihitung, HF juga dihitung, ada rumusnya, HE juga dihitung nanti ya. Nah, sekarang untuk koefisien energi dulu. Nah, ngitungnya pakai rumus ini. Jadi koefisien energi di penampang 1 itu kita ini misalkan penampang 1 ya. Penampang 1 geometrinya seperti ini. Nah, penampang 1 itu kita ambil 3 titik ya atau 2 titik gitu ya. Terserah berapa titik yang mau kita ukur koefisien faktor untuk menentukan koefisien energinya. Jadi misalkan ini dua titik ya yang mau kita ukur. Ya berarti koefisien energi di titik 1 sama koefisien energi di titik 2. Nah, rumusnya ini Q1 V1 kuadrat di ini ya. Q di sini, V di sini sama Q di sini, V di sini. Gitu. Itu untuk yang ini salah satu penampang ya. Nanti penampang yang lain juga diukur. Jadi kayak misalnya tadi alirannya kayak gini ya. Ini penampang yang di sini ya. Ini nah, kita kan mau ngukur ini 1 sama 2 atau 2 sama 1, terserah dibalik-balik juga apa-apa ya. Jadi yang ini tadi itu penampakan dari sini. Tampak apa ya namanya ya, tampak. Nah, ini kan airnya gini nih. Tampak sebelah sininya gitu loh ketika digeser. Nah, kalau ini kan tampak samping ya. Ini tampak penampangnya. Kalau ini kan tampak samping, ini tampak penampang salurannya. Nanti yang di sini juga nih sama dihitung koefisien energinya gitu ya. Yang ini miliknya ini, yang ini miliknya ini. Nah, cara ngukur ini sama ini itu pakai ini. Ya, pakai ini. Paham ya? Nah, terus kehilangan tekanan akibat gesekan ini udah sering kita bahas di saluran tertutup ya. Selanjutnya untuk kehilangan tekanan akibat pusaran. Kehilangan apa itu? Nah, jadi kehilangan tekanan ini terjadi karena fluida dinamis tersebut itu tidak dalam keadaan yang steady. Jadi ada gesekan faktor yang menyebabkan dia itu tekanannya kan menjadi berkurang. Nah, di sini ini Y2 punyanya penampang 2 itu yang lebih tinggi berarti tekanannya daripada yang di 1 gitu kan. Berarti kalau digambarkan salurannya itu seperti ini. Nah, dia pasti yang di Y2 itu lebih tinggi daripada 1. Ini tadi kalau yang tadi saya kayaknya gambarnya itu selalu ini punyanya 1, ini punyanya 2 gitu. Yang kiri punya 1, yang kanan punya 2 gitu ya. Padahal kalau dilihat dari persamaan ini harusnya yang tinggi itu yang 2 ya. Ya dong ya kan. Jadi gambarnya kayak gini. Berarti tekanan di sini itu pasti lebih tinggi daripada tekanan di sini. Nah, makanya ketika di sini dia harus ditambah dengan kehilangan
tekanan yang hilang gitu. Tekanan yang hilang karena gesekan sama tekanan yang hilang karena pusaran. Sama ya, kemarin di pipa juga gitu. Tekanan di penampang 1 sama dengan tekanan di penampang 2 plus delta HF. Delta HF itu kan ini, plus ini. Kok delta sih? Kalau delta kan kurang ya. Sigma maksudnya, sigma penjumlahan. Sigma berarti HF itu HF kehilangan energi itu HF mayor plus HF minor ya. Sigma itu kan penjumlahan mayor dan minor. Nah, jadi sebenarnya di saluran terbuka itu sama seperti saluran tertutup, karena kalau kalian masih ingat di saluran tertutup kemarin, head loss itu ada head loss mayor dan ada head loss minor. Ini juga sama. Yang ini sebagai head loss mayor dan ini sebagai head loss minor. Jadi HE ini biar beda, ini saya tulis HE besar ya. HE besar sama dengan HF, ya kan? Tadi rumusnya kan ada HF di yang sebelumnya, yang terus ini HE kecil gitu ya, biar beda ya. HE karena pusaran tadi ya. Pusaran tuh maksudnya kayak penyempitan, terus pembesaran, expansion itu loh yang kemarin di saluran tertutup awal-awal setelah UTS kemarin. Nah, L-nya ini panjang ruas sungai antar kedua penampang ya. Jadi dari penampang 1 ke penampang selanjutnya ya. Terus SF itu representative friction slope antar kedua penampang, ini ada rumusnya, dan C ini adalah koefisien kehilangan energi akibat perubahan tampang, kontraksi atau ekspansi. Ini untuk yang minor ya, C-nya ini untuk yang minor. Nanti ada di tabulasi juga kalau pembesaran berapa, kalau penyempitan berapa. Nah, L-nya ini L adalah panjang di 3 titik. Jadi panjang penampang di 3 titik ya. Maksudnya gini, misal ini penampang seperti tadi ya, ini tampak samping dan untuk penampang satunya ini kayak gini misalnya. Ya. Nah, ini L di kiri ya. Jadi L di kiri itu panjangnya itu sampai ke sana ya, sampai ke sini ya kalau tampak sampingnya. Terus semoga kalian bisa membayangkan ya. Terus L di L utama berarti sini ya. Ini memanjang ke sana ya. Sini berarti ya, tampak sampingnya. Nah, nanti ini L yang sisi kanan, ini juga sama. Jadi yang sebelah sini, titik yang sebelah sini. Ini di dalam ya harusnya. Tunggu, ini sebelah kiri, ini berarti di dalam. Jadi ada 3 titik di penampang 1 dan ada 3 titik di penampang 2. Gitu. Debit sama ada yang di 3 titik ini, kiri, utama, dan kanan. Nah, ini saya kasih gambar asli dari saluran terbuka aja, biar lebih jelas. Jadi L-nya ini L kiri itu di sini ya. Nah, ini berarti kalau dilihat dari pengertiannya panjang ruas sungai antar kedua tampang yang diberi bobot menurut debit. Jadi ini sampai sini gitu ya. Misalnya kita mau ngukur dari penampang 1 ke penampang 2. Berarti L-nya itu dari sini ke sini itu yang mewakili yang kiri. Terus ini ke sini, ini mewakili utama, ini ke sini, ini mewakili yang kanan gitu ya, L yang kanan. Nanti Q-nya juga Q
Q dari sini ke sini itu berapa, Q dari sini ke sini berapa, Q dari sini ke sini berapa debitnya, gitu ya. Nah, untuk SF-nya, kemiringan pada garis energi tadi ya, yang di rumus sebelumnya, itu dicari dengan rumus ini, Q per K kuadrat, di mana K-nya pakai rumus ini, N-nya itu adalah koefisien kekasaran Manning, terus A-nya radius, A-nya luas setapan nampang basah di tiap bagian penampang. Terus K-nya R-nya radius hidrolik tiap bagian tampang. Bisa ya ngitung R, ngitung A yang di awal tadi, yang di awal minggu lalu kan A sama R itu ya yang sesuai dengan geometrinya. Nah, nanti N-nya ini juga sama nih pakai tabulasi Manning itu. Pakai yang ini ya N-nya ya. Manning yang di tabel ini. Dan ini untuk yang nilai C-nya tadi, untuk yang head loss minor ya, untuk HE tadi, HE kecil tadi ya. Ini C ini bergantung dari ini tipe penyempitan sama tipe perluasannya. Jadi misalnya nih dia itu penampangnya tidak berubah gitu ya dari titik 1 ke titik 2, dari lokasi yang ini ya, penampang 1 ini ke penampang 2 dia tidak berubah, maka untuk C-nya dia 0 ya, 0. Artinya dia memang tidak ada head loss minornya gitu dong, ya kan? Nah, sekarang kalau masanya berangsur-angsur, jadi ada penyempitan, atau ada perluasan tapi dia berangsur-angsur. Jadi kayak gini bentuknya nanti ya, diameternya itu misalnya kayak gini. Penyempitan gitu ya, misalnya penyempitan, maka ini penyempitan kan, berangsur-angsur, maka ini tanah gitu kan, kelihatan ya penampangnya ini menyempit, maka yang dipakai ini ya penyempitan itu 0,1 nilai C-nya. Terus kalau misalnya ada jembatan itu, misalnya kan ketika kita lihat ada sungai gitu ya, terus ada jembatannya, itu kan kadang dia ada pengecilan sungai gitu ya, penyempitan sungai, atau ada pelebaran sungai gitu dari setelah jembatan itu, maka kita pakai yang C-nya itu ini. Terus kalau tiba-tiba ada penyempitan atau perluasan penampang yang tiba-tiba kayak gimana tuh? Misalnya kayak gini ya, terjunan gitu, kayak terjunan gitu ya. Nah, ini kan penampangnya kan, misalnya ini ada air gitu. Nah, airnya jatuh ke sini. Nah, ini kan, atau ini saya hapus lah. Bentar. Jadi kayak gini. Yang awalnya dia penampangnya segini ya, tiba-tiba jadi segini. Ini namanya tiba-tiba gitu ya, mendadak gitu. Beda sama yang tadi. Gitu ya. Saya ulang deh gambarnya biar cantik dikit. Ini sungai gitu ya. Nah, terus tiba-tiba dia jatuh ke sini, dimana ini aliran penampangnya itu lebih kecil, berarti dia kan penyempitan berarti pakai ini 0,6. Oh, ini tadi berangsur-angsur gitu ya.
Bisa ya berarti ya untuk rumus ini turunan-turunannya. Yang penting kan ini eh, kalian bisa pelajari sendiri juga gitu kan. Sebenarnya kalau mau belajar sendiri pun ini bisa lengkap kan dari rumus-rumus tadi. Untuk turunannya juga dijelaskan gitu ya. Tinggal niat kita untuk lebih tahu, mau mau belajar lebih ekstra gitu ya. Coba cari-cari literatur juga di tempat lain ya. Jangan hanya mengandalkan penjelasan saya kalau kalian belum paham dengan penjelasan saya gitu ya. Sekian ya kuliah hari ini ya. Makasih semuanya. Semangat.